Saroye memandang penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah tanpa berkata-kata. Keduanya adalah ahli tingkat kaisar. Yang satu adalah penguasa kerajaan Yong, dan yang lainnya juga terkenal di laut alam semesta selatan menjilati anjing saat ini. Namun, karena mereka berdua bersedia mengikutinya untuk menjaga pintu bersama, Saroye secara alami tidak akan mengatakan apapun. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah ditempatkan di sini sepanjang tahun, jadi akan jauh lebih nyaman untuk dia. Suara mendesing. Dalam kehampaan, ketiga orang itu membagi pekerjaan mereka di antara mereka sendiri dan mulai dengan cepat mengintegrasikan kerajaan mayat dan kerajaan Buddha Nandou. Wilayah penguasa kota Jinhu dan Kaisar Setan Darah berada di dekat kerajaan mayat dan kerajaan Nandou Buddha. Dengan bergabungnya keduanya, tidak akan ada hambatan bagi integrasi mereka. Alam semesta awal. Tentu saja, Qin Chen tidak tahu apa yang dilakukan Saroye dan yang lainnya. Dia memimpin semua orang kembali ke kota Renmeng. Di kota Liga Renmin, sekelompok orang kuat berdiri di sana dengan penuh semangat. Melihat Qin Chen dan yang lainnya jatuh, mereka semua datang dengan penuh semangat. Chen, Tuan Chen, Chener. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan air mata tidak bisa tidak mengalir. Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Qin Batian. Kakek Qin Chen mendatangi Tuan Qin Batian dan langsung meraih tangannya. Tangan lelaki tua itu sangat tua dan berbintik-bintik, seperti akar pohon. Dia menepuk punggung tangan Qin Chen, air mata mengalir di wajahnya, dan berkata berulang kali, "Oke, oke." Dia menatap cucunya di depannya. Saat itu, ketika Qin Chen mendirikan paviliun Chendi dan menyatukan Renmeng Cheng, Tuan Qin Batian juga diambil alih dari benua Tianwu. Dengan sumber daya yang besar, tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan sekarang dia telah mencapai ranah Tianzun. Namun, bakat Tuan Qin tidak terlalu tinggi, dan dia telah melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi. Meskipun ada harta surga dan bumi yang dapat membuatnya terlahir kembali dan menjadi muda kembali, selama dia terus berkultivasi, itu akan terjadi mudah untuk menerobos ke tingkat tertinggi, dan dia bahkan dapat mencapai alam transenden. Tetapi Tuan Qin berkata bahwa harta berharga seperti itu harus diserahkan kepada orang muda. Sangat jarang bagi orang tua untuk mencapainya tingkat budidaya ini. Jika begitu banyak sumber daya yang terbuang sia-sia, dia mungkin dapat mencapai beberapa guru. Setiap orang tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Tuan Qin Batian. Setelah tinggal di surga selama beberapa waktu, Tuan Qin Batian kembali ke benua Tianwu, tanah 5 kerajaan, dan Daqi tempat. Sekarang, setelah mengetahui tentang kembalinya Qin Chen dari dunia bawah, dia dijemput oleh seorang budak kulit hitam. Saudari Ying. Berdiri di samping Tuan Qin Batian adalah Qin Ying. Dia memiliki senyuman di wajahnya, sosok yang montok, dan kultivasi yang sangat luar biasa. Dia bahkan lebih baik dari Tuan Qin. Kamu nak. Qin Ying tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang merah dan putih, seperti buah persik matang, yang sangat menawan. Qin Chen menyeringai. Di depan Sister Ying, dia akan selalu menjadi seperti anak kecil yang belum dewasa dan perlu dikhawatirkan. Tuan Chen. Di belakang Qin Ying dan Qin Batian, para budak kulit hitam datang bersama Wang Qiming, Zhang Ying, Di Tianyi dan lainnya. Setelah berlatih di surga begitu lama, Wang Qiming dan yang lainnya telah mencapai alam tertinggi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, melihat Qin Chen pada saat ini, mereka semua merasakan kesurupan,
mengingat bahwa mereka datang dari 5 kerajaan untuk bertarung bersama, menerobos benua Tianwu, memasuki domain bela diri, dan naik ke surga. Sekarang, Qin Chen telah menjadi penguasa alam semesta awal ini. Wang Qiming dan yang lainnya sekarang memegang beberapa posisi di kota Renmeng dan Paviliun Chendi, mengelola seluruh alam semesta awal untuk Qin Chen. Tidak hanya mereka, masih banyak orang yang tidak datang karena mereka adalah pengelola Paviliun Chendi dan suku-suku besar di berbagai belahan alam semesta asli. Qin Chen melirik dan menemukan bahwa banyak wajah yang dikenalnya memang hilang dari tempat kejadian, seperti Fu Qiankun, Mo Yuanbai, dan bahkan penguasa iblis Yuan tidak ada di sini. Setelah melihat tatapan Qin Chen, Qian Sui tiba-tiba tertawa, "Chen, siapa yang kamu cari?" Qin Chen tertegun, "Saya tidak mencari siapapun." "Benarkah?" Qian Sui berkata sambil setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, "Apakah kamu tidak sedikit kecewa karena kamu tidak melihat Putri Lingshan dan Putri Zixun?" Qin Chen, "Qian Sui, apakah aku orang seperti itu? Mustahil untuk mengatakannya." Qian Sui tertawa, "Lagi pula, aku melihat kalian berkumpul selama kompetisi 5 negara, dan hubungan kita sangat dekat. Siapa yang tahu jika terjadi sesuatu? Ngomong-ngomong, selain Putri Lingshan dan Putri Zixun, biarkan aku memikirkannya, siapa lagi yang ada di sana?" Qian Sui menghitung dengan jarinya, "Selain aku dan Sisi, Waner dan Ruyue juga bersama kami. Selain kamu, gadis-gadis yang tampaknya naksir kamu termasuk Sein Jiayiyi dari Bloodline Holy Land, Ouyang Nanadari dan Paviliun, dan setelah tiba di surga, Nona Qin Tingting dari Sekte Lonceng Kuno, Ao Qingling, dan Li dari keluarga jiwa api Wan Sui, Nona Wei Siking, orang suci istana Guanghan, ya, dan Piao. Dan Murong Bingyun, orang suci istana Piao Miao." Oke, Qin Chen buru-buru menyela Qian Sui, wajahnya berubah menjadi hijau, "Itu semua bukan apa-apa. Di depan umum, sekarang alam semesta awal baru saja melampaui lautan kosmik, itu pasti akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus segera mendiskusikan strateginya. Senior Xiao Yao, ayo cepat masuk." Qin Chen tidak sabar untuk berkata kepada Xiao Yao Supreme. "Oke, semuanya, jangan berkeliaran di sini, ayo masuk dulu dan bicara nanti." Xiao Yao Supreme tertawa. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dikomunikasikan Qin Chen dan Qian Sui, tetapi melihat ekspresi menggoda di kedua sisi, dia tahu bahwa topik yang dapat mempermalukan Qin Chen jelas bukan topik yang serius. Segera, sekelompok orang memasuki kota Liga Renmin. "Saudari Qian Sui, aku benar-benar memilikimu." Sisi dan yang lainnya mengikuti Qin Chen, tersenyum dan menyampaikan pesan. Qian Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tidak ingin orang kepercayaan Tuan Chen itu kesepian sepanjang hidup mereka. Ketika mereka bertemu pria seperti Tuan Chen, mereka tidak tahu itu mereka. Untungnya atau sayangnya, Sisi dan yang lainnya juga terdiam. Terkadang bertemu pria yang terlalu baik bukanlah suatu keberuntungan. Begitu bertemu seseorang, Anda akan selalu melakukan kesalahan. Hal yang sama juga berlaku bagi mereka." Di kota Renmeng, semua orang terpecah dan duduk. Qin Chen secara alami duduk di atas, dan yang dia ambil tindakan adalah Xiao Yao Supreme dan Hei Nu. Ketika Qin Chen tidak ada, Xiao Yao Supreme mengelola kota Renmeng dan berbagai suku, yang merupakan manajemen yang sesungguhnya alam semesta asli. Atau, sebenarnya, sebelum kebangkitan Qin Chen, Xiao Yao Supreme lah yang menjaga surga dan umat manusia, dan
menjaga segalanya di bawah invasi leluhur Yuan Mo. Sementara Heinu mengelola paviliun Chendi, dan Qin Chen bukan siapa-siapa lagi di Chendi. Qin Chen, sekarang alam semesta awal telah bersatu, kota Renmeng dibangun untuk melawan leluhur iblis Yuan. Seharusnya tidak ada kebutuhan sekarang. Haruskah kita melepaskannya? Paviliun Chendi mengelola seluruh alam semesta awal. Xiao Yao Supreme menyarankan. Di sampingnya, orang-orang kuat seperti Master Paviliun Tianji, Leluhur Pedang, Chaos Supreme, Wuji Supreme, Divine Worker Supreme, Shadow Supreme, semuanya melihat ke atas. Mereka semua adalah pemimpin dari bekas kota Liga Manusia, tapi sekarang alam semesta asli telah bersatu, dan krisis di dunia iblis dan dunia bawah telah teratasi, mungkin keberadaan Renmeng Cheng tidak diperlukan lagi alam semesta asli. Alam semesta awal ini secara alami seharusnya dikendalikan oleh Paviliun Chendi. Qin Chen berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, kota Renmeng memang tidak perlu ada sekarang, tetapi alam semesta awal tidak dapat sepenuhnya dikelola oleh Chendi. Paviliun. Semua orang memandang dengan bingung. Qin Chen berkata dengan serius, kekuasaan absolut mengarah pada korupsi absolut. Alam semesta awal yang saya harap adalah tempat yang dapat menampung semua sungai dan semua makhluk serta ras, bukan hanya tempat pribadi di Paviliun Chendi. Kalau begitu, apa perbedaan antara dia dan leluhur Abyssal Demon? Jadi, di alam semesta awal masa depan, saya berharap dapat membangun aliansi semua ras yang terpisah dari Paviliun Chendi. Kedua organisasi akan berdiri berdampingan, masing-masing bertanggung jawab atas satu pihak. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Tidak ada yang mengira Qin Chen akan memberikan saran seperti itu. Senior Xiao Yao, kamu akan tetap bertanggung jawab atas aliansi 10.000 ras mulai sekarang. Qin Chen memandang Xiao Yao Supreme. Aku. Xiao Yao Zizun buru-buru melambaikan tangannya. Tidak. Aku dengan tegas tidak melakukannya. Semua orang tercengang. Apa maksud senior Xiao Yao dengan ini? Qin Chen, aku tinggal di alam semesta asli sebelum tahun itu karena aku ingin bertarung melawan leluhur Abyssal Demon alam semesta lebih awal. Lautan telah hilang, dan sekarang krisis di alam semesta awal telah teratasi sepenuhnya. Selanjutnya, Yao Yue dan saya akan pergi ke lautan alam semesta untuk berlatih, jadi tidak banyak manajemen waktu sama sekali. Melihat tatapan bingung semua orang, Xiao Yao Supreme buru-buru menjelaskan. Sial, izinkan aku terus menjadi pengasuh alam semesta awal ini. Aku tidak ingin melakukan pekerjaan ini. Ngomong-ngomong, kamu boleh membiarkan Tuan Paviliun Tianji atau leluhur pedang melakukannya. Seolah-olah dia merasa tidak baik menolak seperti ini, Xiao Yao Zizun dengan cepat menambahkan. Lupakan saja, kita juga tidak bisa melakukannya. Penguasa Paviliun Tianji dan leluhur pedang juga melambaikan tangan mereka dengan tergesa-gesa. Qin Chen, bukan karena kami tidak mau mengambil posisi itu, tetapi kami tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi itu. Xiao Yao Supreme lah yang mendukung alam semesta awal selama bertahun-tahun. Jika kita diizinkan untuk memimpin aliansi 10.000 ras ini, apa yang akan terjadi pada kita? Tuan Chen, jika mereka tidak bersedia, mengapa tidak membiarkan saya menjadi pemimpin aliansi? Naga lama saya pasti akan mengelola alam semesta awal untuk Anda. Pada saat ini, naga leluhur melompat keluar dan berkata dengan bangga. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya dipukul dengan keras oleh leluhur naga sejati. Diam. Orang ini
Bahkan tidak bisa mengelola klan naga sejati, dan dia masih ingin mengelola alam semesta awal. Qin Chen memandang Xiao Yao Supreme dan berkata dengan tulus, "Senior, tidak perlu mengabaikan masalah ini, sudah diselesaikan." Xiao Yao Zizun